Oke, langsung saja kawan-kawan, ini adalah CCA CRA Plus. Ini saya belinya kebetulan di KZ Official Store. Mungkin CCA ini kerjasama sama KZ Official Store ya, atau mungkin mereka adik kakak satu perusahaan juga lah mungkin, cuman beda bendera seperti itu kawan-kawan. Ini CCA CRA Plus, upgrade dari CCA CRA biasa gitu. Dulu tuh terkenal banget tuh sound V-shape katanya, nggak tahu saya istilahnya itu sound V-shape atau all rounded banget katanya gitu lah. CCA CRA yang biasa. Ini saya beli yang CCA CRA Plus. Yang ini metalnya golden ini. Copper dari driver ini. Ini spesifikasinya di belakang. Bahasa Cina ini ya. Saya pilih yang CCA CRA Plus golden, terus ini ada mic, ada juga yang kalau mau pakai non mic. Itu beratnya itu 61,6 gram. Ini kurang lebih 5 gram, nah, seperti itulah pokoknya. Terus itu plug type-nya bisa 3 mm. Plug type-nya itu masih jack audio 3 mm. Terus pinnya itu pin tipenya 0,7 mm. Frekuensinya itu 20 sampai 40.000 Hz. Terus resistannya itu 23,5 ohm. Sensitivity desibel kebisingannya itu 110,68 desibel. Nggak tahu ini minute per watts atau apa, nggak tahu lah kita kan. Yang jelas ini kebisingan, ini dB ini satuan kebisingan atau desibel. Seperti itu kawan-kawan. Nampakannya seperti ini. Ini IIM sudah saya pasang nih ya. Tuh, terus kemarin ini ada buku panduannya. Di sini itu ada buku panduan. Nah, ada buku panduan, ada ear tipsnya, ini user guide-nya, terus ada ini isinya kemarin saya masukkan ke sini. Nah, ini saya kayak kasih silika gila, bayarkan uang ini ya, karena uangnya nggak banyak, ini uang parkir aja lah mungkin, seperti itu kan. Ini box saya, box KZ saya dulu nih, case KZ saya dulu untuk penyimpanan handset. Ini ear tips ini ada 3, ada medium, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar itu. Ada yang large. Nah, ini yang S atau small, ini yang large atau yang besar, paling besar. Kebetulan saya pakainya yang medium. Ada lengkap 3 pasang lah. Kalau untuk kelembutannya ini boleh lah lembut ini. Awal pakai agak-agak keras sih. Setelah 2 bulan atau 3 bulan pakai lumayan mantap di telinga ini kan kawan. Seperti itu. CCA CRA Plus dengan harga sekian sih menurut saya mantap kawan-kawan. Mantapnya itu gimana? Karena menurut saya ini headset setelah saya pakai untuk daily drive harian, dia itu lebih all rounded lah. Dipakai untuk streamingan, nontonan itu mantap banget suaranya, itu lebih bisa diterima di telinga kaum awam yang lebih all rounded, lebih standar biasa-biasa aja gitu. Bisa untuk ngegame juga gitu. Saya makainya itu buat nge-YouTube paling asik sih kedengaran, sama buat kadang-kadang nonton reels yang ada di Facebook gitu atau video short, itu mantap banget suaranya kawan-kawan. Ketika kita mendengarkan musik itu lebih kepada dominannya itu agak unggul di bass sih menurut saya pribadi kawan-kawan ya. Ya agak unggul di bass. Sementara di sini itu penggambarannya bagi penggiat audio tuh ada di penggambaran penggambaran dari suaranya itu. Mana di sini? Enggak ada kan di sini. User guide ini kan. Salah tuh ada kemarin. Bahasa Cina ya. Nggak ada kan. Kemarin tuh ada tabel penggambaran kebisingan. Dia itu lebih all rounded sih menurut saya. Kalau yang budgetnya sedang lah, yang kira-kira budgetnya pas-pasan, menurut saya ini sangat rekomendasi karena nggak terlalu mahal, nggak juga terlalu murah, sesuai kualitas. Lebih kepada dibawa main game FPS asik, dibawa ngedengerin musik asik, dibawa bahkan kemarin sempat kalau ada yang mau dengerin buat detail, mau menghafal-hafal ayat atau jadi muratal itu dengan Al-Quran itu, wah mantap, suaranya bersih kan jernih. 100 ribuan dapat beginian.
CA Plus. Ini untuk 1 sampai 10 saya kasih nilai ini 9 gitu kan. Enggak tanggung lagi 9, hampir sempurna kan kawan menurut saya. Karena ini bassnya masuk bagi kuping saya ya. Ini treble-nya masuk, vokalnya masuk gitu, detailnya masuk. Apalagi kalau ada HP yang sudah ada fitur Dolby Atmos, pokoknya dengarkan itu serasa di dalam studio pokoknya kawan-kawan. Seperti itu kawan-kawan. Untuk main game boleh juga ini. Saya kemarin untuk main PUBG ini mantep nih. Penggambaran stepnya itu mantap. Untuk kuping-kuping yang masih awam masih bagus juga menurut saya. Oke, langsung saja kawan-kawannya daripada inti highlight atau penilaian ini handset ini. Kalau untuk desain seperti ini desainnya itu megah-megah, elit ya gimana ya, nggak terlalu lebay lah gitu. Ini ada housing besinya, kalau build quality-nya ini kokoh banget, mantep nih. Tuh, ini housingnya ini dalamnya ini terbuat dari besi, aluminium lah mungkin. Nah, seperti itu, transparan, elegan lah kelihatannya. Kalau untuk pinnya itu kan pin Type C mantep gitu. Kabelnya ini lurus, agak keras dan anti kusut, tahan gitu, seperti itu kan. Dan ini L-shape gitu seperti itu kawan. Dan mic-nya mana mic-nya nih? Buat mic-nya itu standar aja gitu. Menurut saya sih pas dan mantep gitu. Dengan harga yang 100 ribuan rekomendasi seperti itu. Kalau untuk suara ini menurut saya pribadi nih, kuping orang kan beda-beda ya kawan-kawan. Menurut saya pribadi sih kalau untuk suara ini bagus-bagus saja, tidak jelek dan bagus, pokoknya bagus lah, tidak jelek intinya seperti itu. Karena all rounded menurut saya, ngebassnya oke, treble-nya oke, sesuai dengan yang ada di spesifikasi di sini nih. Stronger energi bass, bener, bassnya memang stronger kedengar di saya. Terus wide frequency response ether, ini mungkin kepada frekuensinya ya. Dan better sound stack treble extension, nah seperti itu, berarti treble-nya ditambahkan kan. Jadi menurut saya ini kalau untuk budget 100 ribuan gaspol, tunggu apa lagi lah, mantap ini bisa buat ngegame, bisa buat denger musik oke, bisa buat dengerin hafalan Al-Quran boleh, gas kawan-kawan, pokoknya ini mantap. 100 ribuan kapan lagi kan itu, mantap. Dia punya kualitas bagus kan. Rekomendasi dari saya, dan nilainya itu dari saya langsung pada intinya saya kasih nilai 9,0 kawan-kawan. 9,0 ya, hampir sempurna kawan-kawan. Dengan budget 160 ribuan itu pas. Hanya saja ya tadi KZ CCA. Produk CCA ini masih menggunakan ini kabel, rata-rata masih kabel 3,5 mm, jadi harus membutuhkan lagi yang namanya itu DAC. Ini DAC standar saya beli ya, DAC merek Amino, dan kualitas suara yang keluar di HP yang masih menggunakan jack 3 mm audio sama yang HP yang sudah nggak ada lagi jack 3 mm, mantap kawan-kawan, sama aja, masih nggak terlalu berubah, mantap suaranya, bahkan lebih nyaring gitu kalau menggunakan ini DAC. Seperti itu kawan-kawan. Gas ya kawan-kawan ya. Kalau untuk review DAC-nya ada juga di channel saya ini, silahkan dilihat sendiri. Ini CCA CRA Plus. Demikian unboxing CCA CRA Plus dari saya, semoga bermanfaat dan jadi referensi ya kawan-kawan untuk yang bimbang gitu gimana ya kualitasnya, gimana apanya. Ini penilaian pribadi saya, menurut saya sih bagus-bagus saja, dapat nilai 9,0 kawan-kawan itu. 9,0 loh kawan-kawan. Karena mungkin saya belum banyak punya handset ya, belum banyak juga punya IIM atau handsfree gitu. Menurut saya bagus, jangan ragu, jangan bimbang, kalau ada gaspol gitu. Kadang-kadang handset itu ada yang nggak cocok kawan-kawan, jadi jangan salah pilih. Kadang-kadang ada yang treble nyaring, ada yang bass nyaring, bisa bikin pusing gitu. Kalau saya saya cocok ini cocok. CCA CRA Plus ini all rounded lah, nggak terlalu bikin sakit telinga untuk mendengarkan lagu atau main musik game lama-lama gitu. Ada sebagian handsfree saya pernah punya itu bikin saya pusing kalau mendengarkan terlalu lama lagu atau main game lama-lama. Kalau ini enggak, ini terbukti nih, sudah pemakaian saya setelah 3 bulanan itu.
all rounded lah menurut saya si Asyara Plus ini. Rekomendasi ya kawan-kawan ya. Nah, itu bikin dari saya, semoga jadi referensi dan bermanfaat. Saya Hari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.